Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau bersama-sama menyiapkan hati seluruh tubuh kita untuk memulai ibadah di hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hanya karena anugerah-Mu, Engkau yang masih memelihara hidup kami sampai hari ini. Sabat demi sabat, Engkau juga Tuhan yang tetap melindungi, menyertai kami. Walaupun kami belum bisa bertemu bersama di dalam bait-Mu, tapi biarlah roh kami dipersatukan oleh Tuhan sendiri, sehingga ketika sebentar kami memuji, menyembah Engkau, dengan hati yang saling dipersatukan oleh tali kasih yang daripada Tuhan, kami bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan, bahkan kehadiran saudara-saudara kami yang beribadah di tempat dan waktu yang berbeda bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, inilah kami mau membiarkan Engkau sendiri yang memimpin kami sepanjang ibadah kami hari ini, dari awal hingga akhirnya, karena kami tahu Engkau yang ada bersama-sama dengan kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Ia tidak menghukum kita sesuai dengan yang pantas kita terima, sebab Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dengan begitu Allah sudah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Oleh sebab itulah Tuhan menjadi kekuatan dan mazmur kita. Dialah yang menjadi pokok puji-pujian kita. Sungguh hati kami siap ya Allah. Kami mau bernyanyi dan bersyukur kepadamu. Hatiku siap. Bangunlah gambus dan
perlindungan lagu dan mazmur kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau agungku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berlindung,
Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan di antara semuanya, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru aku telah dikasihani dan diampuni oleh Tuhan. Sekarang, apakah yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah dilakukannya bagiku? Aku mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini aku Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita menaikkan kembali pujian ini dari awal sambil kita ingat cinta Tuhan dan sungguh kita mau persembahkan hidup bagi. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam. Ku persembahkan hidupku, mari kita angkat tangan kita. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Hanya kepadamu kami serahkan hidup kami. Hidupkanlah kami oleh firman-Mu Bapa. Hidupkanlah kami oleh kebenaran firman yang akan kami dengar. Karena kami percaya firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Biarlah di waktu yang semakin singkat dan akan bertambah singkat
dan tetap akan bertambah gelap seperti yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Firman inilah yang menjadi pegangan kami. Firman yang daripadamu inilah yang akan menjadi kekuatan kami di penghujung tahun 2020 ini. Terima kasih Bapak, berbicaralah lewat hamba-Mu, karena kami tahu Engkau yang memilih kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita beribadah bersama-sama dalam ibadah online kepada Tuhan, dan sama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di sebuah kisah yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu perjamuan kawin di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita lihat videonya bentar. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat kisah ini dari ayat per ayat. Ya. Ayat pertama dan 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saya bagi dua bagian, dua ini pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea.
Dikatakan ini pada hari ketiga, dihitung dari mana? Dihitung daripada pasal 1, Yohanes penulis kitab ini, yaitu Yohanes murid Yesus. Dihitung pada hari, saudara bisa lihat itu pada pasal yang pertama, bagaimana pada hari yang pertama Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, dan kemudian dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus seluruh dunia. Keesokan harinya pada hari yang kedua, dia ada di tempat yang sama, kemungkinan itu di Arnon, di dekat sungai Yordan, di mana dia biasa membaptis, dan dia bersama dengan dua orang muridnya. Ketika dia melihat Yesus lewat, dia berkata kepada dua orang muridnya ini, lihat, perkataannya sama, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kalau saudara membaca itu di pasal 1, kedua murid Yohanes Pembaptis ini kemudian meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikut Yesus. Dan mereka menjadi murid pertama yang mengikut Yesus. Kedua orang ini adalah Andreas, saudara dari Simon Petrus, dan Yohanes sendiri sebagai penulis. Makanya dia bisa dengan detail, dia menuliskan hari pertama, hari kedua, dan sebagainya. Dan kita melihat pada hari yang ketiga, salinan Alkitab yang lain, versi yang lain bahasa Indonesia, setelah lewat 2 hari. Ya sama aja, setelah lewat 2 hari, atau pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Perkawinan ini terjadi di Kana yang di Galilea. Berarti ada desa atau kota Kana lain yang tidak di Galilea, di daerah Galilea. Ada desa atau kota lain di lain daerah bernama Kana, yaitu di sebelah utara Galilea, di daerah Venesia, dekat dengan kota Tirus. Sekarang daerah itu adalah negara Libanon. Pada zaman Yesus hanya dikatakan daerah di pantai pesisir Tirus dan Sidon, karena 2 kota besar ini ada di pantai Laut Tengah, saudara, ya. Jadi itu jauh. Dan yang dimaksud Kana yang di Galilea hanya beberapa kilometer dari Nazaret. Ada 2 lokasi sekarang ini yang diperkirakan desa Kana zaman dulu, yaitu Kirbet Kana sekitar 15 km dari Nazaret, ini sekarang sudah menjadi reruntuhan atau puing, dan kemudian Kefir Kana 6 km dari Nazaret. Kefir Kana dan sampai hari ini orang-orang ahli-ahli Alkitab modern dan orang-orang penduduk sekitar, ada orang bangsa Arab juga penduduk situ menyebut Kirbet Kana ini sebagai Kana yang dari Galilea. Tetapi kemudian di Kefir Kana, ini 6 km dari Nazaret, ketika sejarah-sejarah arkeolog Alkitab menemukan penggalian di Kefir Kana ini sekitar 6 km ini, dan menemukan tanda-tanda seperti yang tanda-tanda geografis seperti yang Kana zaman Yesus. Misalkan Kana itu ada banyak pohon ara, ada sumber air dan sebagainya. Oke, itu hanya sekedar pengetahuan saja, tidak terlalu penting buat kita, entahkah di Kana yang 15 kilo atau 6 kilo, yang penting bukan tempatnya, tetapi apa yang Yesus perbuat di situ. Mujizat pertama yang Yesus perbuat di situ, dan maknanya bagi kita apa, itu yang penting. Kalau saya ditanya secara pribadi dari apa yang saya pelajari, menurut Pak Samuel yang mana ini? Ya saya lebih condong kepada yang 6 kilo itu. Karena itu ada penemuan penggaliannya, seperti itu ya. Tapi itu oke, nggak masalah. Selanjutnya, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini kata agak menarik, kenapa tidak dipakai kata ibu Yesus, Yesus dan murid-muridnya diundang ke situ, tapi dipakai kata dan ibu Yesus ada di situ. Jadi saya menafsir di sini kemungkinan besar yang sedang mengadakan pesta perjamuan kawin di Kana yang di Galilea ini masih ada hubungan kerabat atau famili dengan Maria atau Yusuf. Karena ada perkataan menarik, Yesus ada di situ. Nanti dikuatkan di ayat selanjutnya ya. Nah, ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sekarang pertanyaannya, dari mana Yesus tahu? Kira-kira dari mana Yesus tahu bahwa di dalam pesta itu kekurangan air anggur? Apakah ada pelayan yang mengatakan kepadanya? Kalau Yesus sekedar tamu undangan biasa, mungkin nggak perlu pelayan atau tuan rumah menyatakan kekurangan anggur. Jadi ada kemungkinan
dari dua ayat ini menurut saya itu adalah famili kerabat lah, entah dari Maria atau Yusuf yang sedang mengadakan perjamuan kawin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi menurut saya ada kemungkinan pesta zaman dulu kan, kalau pesta sekarang oke, tinggal ke wedding organizer semuanya diurus. Tapi pesta zaman dulu kan mungkin gotong royong seperti itu. Jadi menurut saya, ini tafsiran ya, menurut saya ada kemungkinan memang karena kerabat, jadi Yesus juga terlibat di dapur, sehingga dia bisa paham mengapa mereka kekurangan air anggur. Sekalipun kemungkinan lain ada memang. Mungkin tuan rumah, sebagai mana saya katakan tuan rumah kasih tahu atau pelayan, tapi menurut saya kemungkinan ini lebih mirip seperti itu. Oke, itu hanya tafsiran ya, jadi nggak terlalu jadi masalah. Ketika mereka kekurangan anggur, anggur di sini adalah anggur yang murni, yang tidak memabukkan. Memang dalam bahasa aslinya oenos itu punya dua arti, anggur yang murni dan anggur yang difermentasi menjadi minuman yang mengandung alkohol. Tapi jelas ini adalah anggur yang murni. Anggur yang murni itu biasanya dua cara dari apa yang saya baca, pelajari, dua cara bikin. Pertama dididihkan sampai menjadi sepertiga, jadi mungkin nanti ada tinggal sarinya, mungkin bentuknya rada kental seperti itu, atau buah anggur itu dikeringkan dan kemudian diolesi minyak zaitun. Jadi kalau minum ini pasti dicampur air, seperti kita minum sirup lah. Nggak ada kan orang minum sirup itu, aku mau minum sirupnya aja, nggak usah dicampur air, saudara bisa sakit. Ya kan, karena itu sudah merupakan sari dari sirup jeruk misalkan seperti itu. Tentu minumnya adalah dicampur dengan air, ya air secukupnya. Kalau airnya kebanyakan juga nggak enak juga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yesus berkata bukan kepada, mungkin di situ ada salah satu saudagar penjual minuman anggur murni, ayo kirim anggur. Tidak. Tetapi yang menarik di sini, Yesus berkata kepada, maksud saya Maria berkata kepada Yesus. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yesus bukan seorang saudagar yang jual air anggur, sama sekali tidak. Jadi dari dalam hal ini, Maria mengharapkan Yesus membuat sebuah mujizat. Makanya kenapa dia berkata kepada Yesus, mereka kekurangan air anggur. Sebuah bahasa yang sederhana, sebuah bahasa yang simple, tetapi di dalamnya mengandung perkataan iman. Dia menyerahkan segala sesuatu, dia percaya Yesus sanggup. Sebagaimana khotbah saya bulan yang lalu kan, saudara, Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Yesus punya keyakinan iman yang luar biasa. Dia tidak berkata-kata kepada orang lain, tapi dia berkata-kata kepada Yesus. Yesus yang selama 30 tahun, sekitar 30 tahun hidup bersama-sama dengan dia di Nazaret. Karena Yesus itu mulai keluar pelayanan itu sekitar usia 30 tahun. Itu ada di Injil Markus pasal 1, soal berapa usia Yesus ketika mulai keluar Nazaret dan mulai mengadakan pelayanan. Kekurangan anggur yang murni dalam sebuah perjamuan, apalagi perjamuan kawin yang biasanya berlangsung selama 7 hari, tradisi orang Yahudi, kalau kita lihat perkawinan yang terjadi di perjanjian lama itu berlangsung 7 hari, kita tidak tahu di sini berapa hari, mungkin 1 hari saja mungkin ya, adalah hal yang sangat memalukan dan aib bagi mereka. Memalukan kalau sampai dalam sebuah pesta, apalagi pesta pernikahan yang megah, pesta yang mungkin paling termegah yang dinanti-nanti, ya saudara, nggak ada air anggur, itu sebuah hal yang aib bagi mereka. Moto orang Yahudi pada masa itu tidak ada pesta tanpa ada air anggur murni. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini kata-kata pengharapan iman. Ibu Yesus mengharapkan Yesus berbuat mujizat dalam hal ini. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba.
Sepertinya pada ayatnya Yesus menolak, mau apakah engkau ibu daripadaku? Saatnya belum tiba. Seperti menolak permintaan Yesus ini. Bahkan kalau saudara baca ayat 4 ini dalam versi ayat yang terbuka, ini sebenarnya kasar sekali. Yesus menjawab, perempuan, apa hubungannya denganku? Waktuku belum tiba. Sebenarnya Yesus menolak perempuan, ini agak kasar. Apa hubungannya denganku? Kehabisan air anggur di pesta di Kana, pernikahan di Kana ini, apa hubungannya dengan aku? Aku nggak lebih hanya sebagai tamu undangan. Mungkin kurang lebih kalau diterjemahkan seperti itu, apa hubungannya denganku? Wah, kita kalau orang nolak kita ketika ada sebuah rencana atau bisnis atau apapun, kita kan kecewa, mungkin marah, mungkin sedih, saudara ya. Tapi kita lihat bagaimana reaksi daripada Maria. Saya kasih keterangan di sini. Walaupun sepertinya Yesus menolak permintaan Maria, tetapi Maria dengan bergeming, sedikit pun tetap teguh dengan permohonannya itu. Maria tidak kemudian, ya udah kalau gitu mah biarin aja, tidak. Tapi kita melihat pada ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus begitu yakin bahwa, Maria begitu yakin bahwa Yesus pasti akan menyediakan air anggur entah dari mana datangnya. Sehingga dia berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini suatu iman yang luar biasa. Iman yang timbul kalau Maria tidak bergaul dengan Yesus, tidak mungkin punya iman yang seperti ini. Kita pun kalau tidak bergaul erat dengan Tuhan, nggak mungkin kita punya iman sebesar ini. Iman, keyakinan kita, saudara, itu bisa timbul ketika hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terputus. Hubungan yang langgeng, hubungan yang konsisten, hubungan yang terus-menerus. Luar biasa Maria ini. Sampai dia berani berkata kepada pelayan, apa yang dia katakan kepadamu, lakukan itu. Berkata kepada pelayan. Dia begitu yakin pasti Tuhan akan berbuat itu. Pengalaman 30 tahun bersama dengan Yesus membuat Maria punya keyakinan yang pasti bahwa kalau datang minta pertolongan kepada Yesus, pasti Yesus cepat atau lama akan menolong. Memang kadang-kadang Tuhan menguji. Saudara ingat perempuan Senoria, perempuan Kanaan, yang saudara pernah datang kepada Yesus minta pertolongan Tuhan. Tuhan berkata apa? Sebenarnya Tuhan kan menolak juga. Roti hanya tersedia bagi anak, karena itu perempuan Kanai, perempuan Kanani, saudara. Yesus punya menolak, tapi perempuan ini punya iman yang luar biasa sehingga dia berkata, anjing pun makan kemah-kemah roti. Roti hanya buat anak, benar, buat keturunan yang sebangsa sama Yesus pada waktu itu, bangsa Yahudi, benar. Ini bangsa lain, bangsa Kanaan kan tidak. Tapi perempuan Kanaan ini punya iman yang luar biasa. Tapi guru, anjing makan dari kemah-kemah roti, dapat kemah-kemahnya. Sudah luar biasa, dapat kemah-kemah roti dari Yesus juga membuat perempuan ini anaknya disembuhkan. Apalagi kalau dapat roti, luar biasa, roti dari surga. Kemah-kemah saja sudah luar biasa. Artinya sisa-sisa roti yang orang habis makan. Tadi dikatakan ayat 4, ayat 5, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Tapi juga kita lihat dari ayat yang terbuka, ayat yang sama, Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan itu. Ini mempertegas dibandingkan dari terjemahan baru. Apapun, terjemahan baru hanya berkata apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan itu. Ini juga hanya bisa timbul dari orang yang punya hubungan yang konsisten terus-menerus, semakin lama semakin erat, melekat sampai menjadi satu bersama dengan Yesus. Apapun, Maria begitu percaya apapun yang Yesus katakan, entahkah perkataannya pakai ayat-ayat Alkitab, entah perkataannya mungkin perkataan biasa mengandung firman Tuhan, atau mungkin perkataannya itu perkataan yang biasa. Karena
Kan ini hal yang praktis dalam kehidupan manusia secara lahiriah, soal makanan, soal minuman, dan sebagainya. Mari kita membandingkan bagian ayat 5 ini dengan Yohanes 2, ayat 19 sampai 22, di ayat yang terbuka, tentang bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Dan sudah itu ada percakapan ya, kita akan melihat. Ini sebenarnya di atasnya percakapan antara Yesus dengan orang Yahudi ya, saudara. Tapi saya potong aja supaya nggak terlalu panjang. Ayat 19, Yesus menjawab, "Runtuhkanlah rumah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Lalu mereka berkata, 46 tahun dibutuhkan untuk membangun rumah Tuhan ini dan engkau mau membangunnya kembali dalam 3 hari? Tetapi rumah Tuhan yang dimasukkan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi kemudian sesudah Yesus dibangkitkan dari mati, teringatlah pengikut-pengikutnya bahwa hal itu pernah dikatakannya. Maka perhatikan kalimat terakhir. Maka percayalah mereka kepada apa yang tertulis dalam Alkitab dan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Maria berkata seperti itu. Apapun yang dia katakan, lakukan itu. Just do it, apapun. Luar biasa. Jadi kita percaya tidak hanya firman Tuhan yang dituliskan di Alkitab, tapi firman Tuhan atau perkataan apapun yang keluar dari mulut Yesus itu saudara ada kuasa. Sehingga Maria ambil keputusan apapun. Demikian juga saudara dan saya harus belajar itu. Mungkin ada petunjuk Roh Kudus, mungkin Roh Kudus berkata kepada kita, saudara, mungkin perkataannya mungkin tidak ada seperti ayat yang tertulis di Alkitab, tapi karena Roh Kudus yang berkata, saudara harus percaya. Waktu saya sekolah, ya sudah tahu kesaksiannya. Waktu saya sekolah Alkitab di Cianjur juga kan, nggak tahu saya malah rencana ke Beji. Tapi ketika selesai doa semalaman, dengar suara Kudus awan datu Cianjur. Itu kan tidak mengandung firman yang tertulis, karena itu petunjuk praktis. Jadi petunjuk-petunjuk praktis dalam kehidupan kita manusia secara lahiriah sebagai orang percaya, saudara, sama seperti orang lain, kadang-kadang terobosan solusi dari Tuhan itu perkataan-perkataan biasa. Seperti ini kan kita akan lihat perkataan yang biasa ya. Dan ini Maria sudah sampai kepada pemahaman itu, pemahaman bahwa percaya seperti yang tertulis di Alkitab dan apapun yang Yesus katakan. Dan dia transfer imannya itu kepada pelayan-pelayan. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ini sekitar satu tempayan sekitar 100 liter. Di terjemahan sederhana Indonesia ayat 6 ini berkata, di rumah itu ada 6 bak air yang besar yang terbuat dari batu. Bak itu diisi air supaya setiap tamu bisa membasuh tangannya di situ sesuai dengan adat Yahudi. Setiap bak isinya kira-kira 100 liter. Sebelum ada kita harus cuci tangan lah kalau di rumah. Alkitab sudah ada, walaupun dalam makna yang lain. Orang Yahudi kalau mau makan, kalau habis pergi mungkin harus cuci tangan dulu. Dan itu bukan sekedar cuci tangan biasa. Ya, di sini katakan setiap tamu bisa membasuh tangannya di situ sesuai dengan adat Yahudi, sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Seperti itulah. Tapi ini bukan sekedar cuci tangan biasa untuk kebersihan, tapi ini menyangkut tradisi orang Yahudi. Pembasuhan di sini bukan sekedar cuci tangan biasa, tetapi pembasuhan menurut adat orang Yahudi yang selalu ada kaitannya dengan ritual penyembahan mereka kepada Allah. Di ayat yang terbuka dipakai kata terjemahan baru pakai kata pembasuhan. Di ayat yang terbuka dipakai kata upacara penyucian. Di MILT dipakai kata pentahiran. Jadi ini bicara ritual. Jadi itulah sebabnya mengapa Yesus tidak waktu bikin mujizat, kenapa Yesus tidak pakai air di tempat lain?
Kenapa mesti di 6 tempayan? Angka 6 itu bicara angka manusia. Ada pelajaran doktrin tentang arti angka-angka, saudara, di sekolah Alkitab kita ya, ada itu. Bicara manusia. Jadi Yesus tidak pakai airnya. Ini sudah, jadi Alkitab ini dengan segala peristiwa yang ada, yang berbeda-beda, itu sudah Allah rancang sedemikian rupa. Dalam perjanjian lama adalah bentuk secara fisik, secara lahiriah, secara yang dapat dilihat oleh mata. Tetapi dalam masa perjanjian baru itu penggenapannya atau artinya yang di perjanjian lama dalam bentuk simbol ataupun secara fisik itu ada arti rohaninya. Tangan ini bicara perbuatan kita, juga harus selalu ditahikan. Tangan kan kita bekerja, kita melakukan apa-apa dengan tangan, pencet-pencet HP juga dengan tangan, saudara. Semua dengan tangan, pencet-pencet HP juga. Siapa bilang tidak bisa membuat kita berdosa? Bisa juga. Semua sudah tahu itulah. Jadi tangan, perbuatan kita juga harus selalu ditahikan oleh Tuhan dari segala pencemaran jasmani dan rohani, supaya kehidupan kita dimanapun kita berada menjadi air anggur surgawi bagi banyak orang lewat karya Roh Kudus dalam hidup kita yang sudah dipersembahkan bagi Yesus. Jadi ini bicara itu, pembasuhan tangan, pentahiran tangan, penyucian tangan, bicara arti rohani perbuatan hidup kita. Kita harus selalu, bahkan setiap saat. Memangnya ada orang yang berani berkata, hari ini aku tidak berdosa, punya perasaan negatif sama orang juga sudah berdosa. Kita perlu disucikan sampai akhirnya memang semakin tambah suci, semakin tambah kudus dan lain sebagainya. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Pelayan nggak tahu apa maksudnya Tuhan isi air dengan tempayannya bisa buat suci itu dengan penuh dengan air. Tetapi Maria sudah berpesan, apapun yang Yesus katakan, lakukan itu. Jadi rohani pelayan sebenarnya simple, kalau saudara dipanggil melayani Tuhan itu simple, taat saja. Apapun yang Yesus katakan, apapun yang firman Tuhan katakan, udah jangan banyak diperdebatkan, kerjakan saja, gitu kan. Sebenarnya simple aja. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Jadi ini kita lihat pelayan taat. Karena Maria sudah berpesan, apapun yang Yesus katakan, lakukan itu. Kalau pakai otak, masa air yang buat cuci tangan, suruh cedok, bawa kepada pemimpin pesta untuk dicicipin. Kalau pakai otak, saudara, nggak akan lakukan. Perjalanan kita dengan Tuhan itu ada yang berkata bukan dengan penglihatan, ya, tetapi dengan iman, dengan percaya. Ini yang harus kita latih. Iman itu harus berkembang sampai kita memiliki iman yang sempurna. Ketika iman yang sempurna ada, kita bisa berkata seperti firman Tuhan berkata, tercampaklah gunung ini ke laut, gunung ini akan tercampak ke laut. Ada kesaksian seperti itu, ya. Penginjil yang masuk ke Irian berapa puluh tahun yang lalu, saudara, melakukan itu. Ya, saya tidak akan saksikan karena akan menjadi terlalu panjang. Tapi bagaimana ketika dia ditinggal rekannya, dia sudah melihat bahwa untuk penginjilan ke Irian berapa puluh tahun tidak bisa jalan darat, tidak bisa jalan sungai, terlalu suka bergunung, mesti pakai pesawat terbang. Dan itu yang pertama kali, saya udah agak lupa namanya, bikin lapangan terbang, ada sebuah, di sini ada lembah, sudah dia berbulan-bulan, penginjilan dengan sangat sukar. Lembah di sana ada gunung, bukit begitu. Jadi, tapi dia melihat itu bisa. Dan gunung itu gunung tempat penyembahan yang paling hebat di suku Irian di situ. Dan ketika dia berdoa, itu bukit rubuh karena kuasa Tuhan dan menutupi lembah di depannya, dan disitulah pertama kali lapangan terbang buat pesawat-pesawat kecil didirikan di Irian. Ini beberapa puluh tahun yang lalu. Kata-kata Yesus di sini kan kata-kata biasa saja secara manusia, itu kan biasa aja, cedok, makanya itu
percaya kepada Yesus bukan hanya dengan firman, tapi apapun yang Yesus katakan. Kalau sekarang apapun yang Roh Kudus katakan, percayai itu. Kata-kata Yesus di sini kan kata-kata biasa saja secara manusia, karena merupakan petunjuk-petunjuk praktis dalam mengerjakan pekerjaan biasa secara lahiriah. Tetapi tetap saja mengandung kebenaran firman Tuhan bagi kita yang percaya. Yesus nggak katakan isilah tempayan itu separuh saja airnya, tapi isilah sampai penuh. Dan ketika sampai penuh, dicedok, berubah jadi air anggur yang luar biasa. Saudara, nggak bisa anak Tuhan itu hidup tanpa kepenuhan roh. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa bertahan untuk tetap mengiring Yesus dengan setia dan benar tanpa kepenuhan roh. Nggak mungkin, saudara. Ini bicara tentang kepenuhan roh. Dan juga nanti selanjutnya setelah penuh dengan roh, ya harus dipenuhi dengan firman. Nggak mungkin. Saya sudah buktikan sendiri dalam hidup saya. 30 tahun saya hidup tanpa Roh Kudus, saya terhilang terus. 30 tahun itu saya 3 kali terhilang. Tetapi sejak saya penuh Roh Kudus tahun 85 sampai sekarang, bisa bertahan bukan karena saya. Ada kalanya saya tidak tahan, banyak kali tidak tahan, banyak kali ingin berhenti melayani, jujur, banyak kali. Tapi saya katakan kalau sampai hari ini bisa bertahan, karena ada pekerjaan roh di dalam kehidupan saya. Dan saya tidak menolak itu. Ini bicara itu, saudara. Baru dirubah. Pelayan-pelayan sesuai pesan Maria Ibu Yesus mentaati dan mengerjakan perintah-perintah Yesus. Ya kan? Suruh ngisi lah walaupun nggak ngerti maksudnya. Suruh cedok bawa pemimpin pesta. Wah, ini bertentangan dengan akal. Kalau akal yang bicara, ini Yesus ini agak kurang sehat kali ya pemikirannya. Masa sih air yang cuma dipakai untuk penyucian tangan suruh dibawa? Seringkali kan yang suka iman kita jadi lemah karena ini, pemikiran yang menurut pikiran sendiri, pemikiran yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, pemikiran yang belum memiliki pikiran Kristus. Itu seringkali jadi penghalang untuk iman bekerja dalam kehidupan kita. Tapi ini pelayan luar biasa. Jiwa pelayan di sini luar biasa. Dia nurut apa yang dikatakan oleh Maria, seorang ibu yang sudah punya perjalanan hidup bersama Yesus 30 tahun. Tentu dia sudah pernah melihat mujizat yang Yesus kerjakan, walaupun mungkin di rumah mereka sendiri. Alkitab tidak menceritakan, tapi menurut saya pasti, kalau tidak juga Maria akan ragu. Banyak mungkin mujizat yang terjadi di keluarga Yusuf. Sehingga Maria punya iman yang, sebagai ibunya punya iman yang luar biasa. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, tidak tahu kapan terjadinya. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Pemimpin pesta menikmati air anggur yang luar biasa. Dan ini nanti kalau sudah lihat ayat selanjutnya, ini air anggur yang luar biasa. Pemimpin pesta menikmati manisnya air anggur yang Yesus buat lewat mujizat, tapi tidak tahu dari mana datangnya. Pelayan-pelayan mungkin pada saat itu tidak menikmati karena mereka sedang bekerja. Tapi ketika selesai pernikahan, ya mereka kan juga butuh makan, butuh minum. Kalau air anggurnya masih ada, pasti juga menikmati. Tapi saudara, ini ayat luar biasa. Ya, tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahui. Pelayan-pelayan tahu, bahkan turut terlibat dalam proses pembuatannya. Jadi saudara-saudara, mau jadi seperti pemimpin pesta atau pelayan-pelayan yang mungkin tidak dilihat orang. Ya, kalau pemimpin pesta dihormati karena dia pemimpin pesta, biasanya dari kerabat terdekat. Kalau itu kerabat, kalau sekarang mungkin sudah jarang dengan tradisi seperti itu, paling gampang aja kalau orangnya punya duit kan wedding organizer,
Ya kan, jasa pelayanan pesta pernikahan udah beres, tinggal orang-orang kaki ya. Dihormati pemimpin pesta pada waktu itu. Mungkin dikenal karena pekerjaannya seperti itu. Mungkin juga ada yang kasih salam sama pemimpin pesta. Tapi pelayan saya kira sampai hari ini juga belum ada kayaknya. Orang datang ke pesta kemudian kasih salam, pelayan selamat ya. Nggak pernah ada, dilihat juga mungkin tidak, saudara. Ya kan? Pemimpin kedudukan yang dihormati orang, disanjung orang, terkenal, mungkin berdiri di depan, ya kan, kalau ada pengumuman apa kan, ritual-ritual pesta pernikahan dan sebagainya. Pelayan tidak ada yang melihat, mungkin dia dengan baju yang sederhana, dengan keringatnya bercucuran. Jadi saudara mau pilih mana kalau suruh milih, pemimpin pesta atau pelayan? Yang di gereja pilih mana? Apa? Amin? Iya, luar biasa. Pelayan tahu, pemimpin saya nggak tahu. Jadi jangan jadi anak Tuhan yang hanya tahu menikmati berkat-berkat Tuhan, yang hanya tahu menikmati pemeliharaan Tuhan, yang hanya tahu menikmati mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, tapi tidak tahu apa-apa. Hosea 4 ayat 6 katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi jangan cuman jadi anak Tuhan yang ingin menikmati berkat pemeliharaan Tuhan, tapi harus berlari lagi kayak khotbah kemarin, ya kan? Berlari lagi pada panggilan surgawi. Berlari lagi untuk jadi pelayan. Pelayan itu tidak hanya di mimbar, tidak hanya di musik dan lain sebagainya, banyak. Melibatkan doa juga, tangan berdoa di rumah juga sebuah pelayanan yang terpuji, yang tidak diketahui oleh manusia, tapi diberkenan oleh Tuhan. Banyak kita bisa lakukan. Nanti kita lihat Maria juga bukan pendeta, bukan pelayan, dia hanya seorang ibu rumah tangga yang biasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara, mau jadi pelayan? Yang sudah jadi pelayan, tetap mau jadi pelayan, apapun yang terjadi Tuhan, kalau engkau sudah pilih aku melayani engkau, aku tetap mau melayani engkau sampai sepanjang umur hidupku. Amin. Ya kan, pelayan mengetahui luar biasa. Sekarang Maria Ibu Yesus. Yesus membuat air biasa menjadi air anggur luar biasa karena permintaan Maria yang penuh keyakinan kepada Yesus. Kalau Maria tidak minta karena mungkin kerabat, belum tentu juga Yesus, ya kita nggak tahu, belum tentu juga Yesus mengadakan mujizat ya. Tapi dalam kisah ini kan Maria yang minta. Maria yang hanya ibu rumah tangga biasa sudah menjadi berkat Allah yang luar biasa. Tidak hanya bagi tuan rumah dan tamu-tamu yang hadir, bahkan sudah menjadi mentor bagi pelayan-pelayan. Ya, mentor jadi apa sih? Mentor itu bahasa lainnya apa? Penganjur ya. Mentor, penganjur, karena dia ahli. Dia mentor, dia yang berkata kepada pelayan, apapun yang Yesus katakan, buatlah itu. Dia ibu rumah tangga biasa. Alkitab tidak mencatat ibu Yesus itu ikut dalam pelayanan Yesus kemana-mana, tidak. Jadi siapa bilang ibu rumah tangga biasa tidak bisa dipakai Tuhan? Siapa bilang saudara yang masih muda juga nggak bisa dipakai oleh Tuhan? Siapa bilang yang sudah tua juga, udah usuk juga nggak bisa dipakai oleh Tuhan? Siapa bilang pelayanan hanya di dalam gereja? Pelayanan bisa di mana-mana, bisa di pesta pernikahan, ulang tahun, pesta di kantor, bisa di mana saja kalau Tuhan kehendaki. Saya kira Maria tidak pernah berpikir bahwa dia sudah dipakai Yesus dengan luar biasa. Karena pergaulan dengan Yesus, saudara, yang indah. Jadi saya ingin katakan pada pagi hari ini, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Siapapun. Dan jangan kita menjadi sempit pandangan pelayanan itu hanya di mimbar atau pelayanan hanya di gereja saja. Tidak. Kalau Tuhan kehendaki saudara bisa dipakai dimanapun, di komunitas manapun, bahkan ketika saudara ada di angkot bersama penumpang-penumpang yang lain, kalau Tuhan kehendaki bisa dipakai juga saudara di angkot untuk memberitakan Injil
Kalau dia belum jadi anak Tuhan, untuk memberi kekuatan. Kalau dia sama-sama anak Tuhan, dimanapun, jangan batasin soal pelayanan ini. Tuhan bisa pakai siapapun. Kalau kita memang nggak mau jadi anak Tuhan yang cuma menikmati berkat-berkat Tuhan, tanpa berbuat sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dan pekerjaannya, itu artinya kan kita sedang berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jadi mari kita semua berlari pada panggilan surgawi yang luar biasa. Semua kita, saya katakan siapapun, kalau dia anak Tuhan dan belajar, percaya saudara, bisa dipakai oleh Tuhan. Katakan saja, Tuhan aku rindu dipakai Engkau, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, nanti saudara bisa Tuhan pakai dengan cara-cara yang heran. Saya juga ngalamin itu. Pernah ngalamin beberapa hal yang saya nggak pikir dalam perjalanan di sebuah bus, kok bisa seseorang dibawa kepada Yesus. Jadi bisa, bukan karena kita punya kelebihan, tidak. Asal kita punya hati, aku percaya Tuhan. Aku nggak mau menjadi anak Tuhan yang cuma sekedar menerima aja pemeliharaan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi aku mau memberi, ya. Sehingga ada ayat berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Jangan jadi anak Tuhan yang menerima saja, saudara. Harus berlari kepada panggilan surgawi, yaitu melayani Tuhan selagi kesempatan ada. Kan ada lagu itu apa ya, yang dikarang karena anaknya nggak sempat melayani, lagu apa saya agak lupa tuh, yang hidup ini hanyalah, ya itu kan sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi Maria ini mentor. Dia jadi berkat buat keluarga yang menikah, jadi berkat juga tamu-tamu tidak menjadi kecewa. Kita tentu sering datang ke pesta-pesta pernikahan dan pesta lain. Saudara pasti akan ada komentar. Kalau kita mungkin pesta makanannya kurang enak, pastilah nggak usah diminta juga orang ke kita tuh makannya nggak enak ya. Kalau makanannya enak juga kita akan bilang makanannya enak ya. Atau kalau datang ke sebuah pesta pernikahan, saya pernah datang ke sebuah pesta pernikahan, prosesi pernikahannya lama saudara. Lama sekali sampai kaki kepegel. Bukan cuma saya tapi tamu-tamu dan lain juga, aduh ini prosesi pernikahannya panjang banget, mungkin ada 1 jam. Sementara orang sekarang kan kalau datang ke pesta ya pokoknya datang, salam, makan, pulang. Tapi itu saudara, tapi Maria, lewat Maria Yesus bekerja luar biasa. Maria sudah jadi berkat bagi banyak orang. Bagi tuan rumah yang mungkin kerabatnya, bagi tamu-tamu undangan tidak kecewa, saudara. Sebab kalau itu sampai terjadi akan kecewa. Karena tidak ada pesta tanpa air anggur pada masa itu. Sehingga ada moto seperti itu kurang lebih. Tapi luar biasa. Tentu saja, biar di atas segala-galanya, Tuhan Yesuslah satu-satunya yang jadi tokoh sentral dalam hal ini. Jangan pernah lupa ini. Walau hidup Maria sudah berkenan, sehingga dia menjadi berkat buat hampir semua orang, termasuk pelayan-pelayan. Saya tidak diceritakan lebih lanjut bagaimana pelayan-pelayan ini sesudah peristiwa Yesus mengubah air biasa jadi air anggur. Tapi menurut saya ada kemungkinan mereka juga akan menjadi murid Yesus. Tapi Alkitab tidak menceritakan. Tapi menurut tafsiran saya ada kemungkinan sebab pelayan ini sudah melihat, terlibat, walaupun tanpa diingini, tanpa sadar. Tentu akan timbul satu iman dan kasih dan pengagungan kepada Yesus yang luar biasa. Jadi kalau dilanjutkan ada kemungkinan pelayan-pelayan ini juga jadi murid Yesus. Nggak tahu lah, Alkitab tidak menceritakan secara singkat, secara panjang lebar, tapi secara singkat ya. Kalau Yesus tidak diundang hadir di perjamuan kawin itu, walaupun Maria yang sudah punya hidup begaul 30 tahun dengan Yesus hadir, Yesusnya nggak hadir, tentu mujizat air anggur itu tidak akan pernah terjadi. Walaupun ada Maria, ibu Yesus yang luar biasa imannya. Tetap sentralnya harus Yesus, bukan kita. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah manusia berdosa. Roma 3 ayat 10 dan seterusnya berkata, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia mencari Allah, karena anugerah Tuhan kita bisa tetap. Jangan pernah lupakan. Khotbah saya 5 minggu yang lalu kan saya katakan itu. Tetap Yesus harus nomor 1. Tetap apa-apa datang sama Yesus. Tetap Yesus harus nomor 1. Jangan sampai tergeser kita yang jadi nomor 1 atau orang lain.
atau mungkin harta benda yang jadi nomor satu, tapi Yesus harus tetap jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Karena dialah segala-galanya. Karena segala sesuatu, Roma 11 ayat 36 katakan, segala sesuatu dari dia, oleh dia, maka kepadanya segala kemuliaan. Dari dia dan oleh dia ini harus jadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga kemanapun kita pergi, Tuhan bisa memakai kita menurut kehendaknya. Jadi kuncinya gimana terjadi mujizat air biasa dirubah air anggur, kuncinya kehadiran Yesus di perjamuan kawin di Kana. Kuncinya itu. Sebab itu biarlah selalu hati kita, Tuhan, datanglah dalam hidupku. Datanglah Tuhan dalam pelayananku, datanglah dalam pekerjaanku, datanglah dalam rumah tanggaku, datanglah Tuhan dalam pribadiku, Tuhan. Aku mau diubahkan seperti air yang biasa, air yang mungkin tidak dihargai, hanya sekedar cuci tangan, menjadi air anggur, menjadi kehidupan yang manis bersama dengan Yesus. Ayat 9 dan ayat 9-10. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik, setiap orang menghidangkan air yang anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tradisi mereka dalam pesta, apalagi pesta pernikahan, ada dua macam anggur. Anggur yang baik dulu, yang kemurniannya masih prosentasenya banyak lah, nyampur airnya mungkin secukupnya saja, itu. Nanti kalau sudah puas, sudah habis air anggur yang baik, yang kemurniannya masih tinggi prosentasenya, baru air anggur yang kurang baik. Air anggur yang kurang baik itu air anggur yang mungkin karena sudah mepet jadi cadangan. Sari anggur yang murni itu dikasih airnya banyak, sehingga rasanya bukan seperti anggur murni, tapi air rasa anggur. Ya saya sendiri kalau minum manis, misalkan Nutrisari itu, kan ada ukurannya, 200 ml. Kadang-kadang kalau belusukan lebih 300 ml, itu udah beda rasanya, saudara. Kalau 200 ml pas enak, nggak ada rasa airnya. Tapi kalau sudah 300 ml atau lebih bahkan, itu sudah bukan minuman manis lagi, rasanya seperti air Nutrisari. Seperti air, memang rasa airnya itu ada. Nah, dan ini anggur yang tidak baik itu seperti itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita harus menjaga kemurnian firman Tuhan. Kita harus menjaga kemurnian motivasi kita dalam melayani Tuhan. Kita harus jaga itu murni, saudara. Jangan dicampur dengan ragi kemunafikan, kata Yesus. Jangan dicampur dengan ragi dosa. Ya, orang anggur difermentasi kan biasanya dicampur ragi, dan kemudian kan jadi minuman alkohol. Harus tanpa ragi. Ya kan biasa mereka juga di hari-hari raya kan ada makan tanpa ragi. Kemurnian itu harus dijaga, harus merindukan itu. Kita nggak bisa menjaga, tapi Tuhan asal kita merindukan. Jagalah, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini harus dijaga sehingga kemurnian, nggak ada niat lain, nggak ada motivasi lain selain hanya memang mau mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Jangan ada motivasi apapun ketika kita melakukan segala sesuatu. Ingin dipuji orang juga tidak usah, apapun. Aku hanya mau menjadi air anggur murni di tangan Yesus Sang Penjunan. Ayat terakhir, ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pertama dari tanda mujizat, mungkin timbul pertanyaan kadang-kadang untuk kita menggali firman, kadang-kadang mesti dikasih tanda tanya juga supaya kita jadi cari jawabannya. Ya kalau ini dikasih tanda tanya, kenapa Yesus tidak bikin mujizat pertama di lapangan di begitu banyak orang gitu kan, atau di tempat pekerjaan, atau mungkin di
bait Allah. Tapi kenapa di perjamuan kawin? Semua itu Alkitab itu kalau digali ada rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Rumah tangga sesuatu yang sangat penting. Siapapun manusia hidup pasti lebih banyak waktunya di rumah tangga daripada di luar keluarganya. Waktu jadi anak kita kan lebih banyak waktu hidup kita tinggal di keluarga orang tua kita. Ketika kita sudah dewasa dan menikah, ya kita tinggal di rumah tangga keluarga kita sendiri bersama anak-anak yang Tuhan percayakan. Sebagian waktu hidup manusia di keluarga menjadi penentu. Menjadi basic keberhasilan dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kegelapan ini. Ini arti daripada kenapa Yesus bikin mujizat kok di tengah-tengah perjamuan kawin, karena sebagai mujizat yang pertama. Adam dan Hawa juga hidup di dalam sebuah keluarga. Sejak semula manusia diciptakan itu hidup di dalam sebuah keluarga sejak dari semula. Itulah sebabnya betapa penting keluarga kita itu diserahkan sama Tuhan, sehingga hari-hari kehidupan kita bersama dengan keluarga boleh menjadi sinar kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sesama saudara seiman, di tengah-tengah sesama orang percaya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Luar biasa. Sekali tepuk 2-3 lalat mati, sekali mendayung 2-3 pulau terseberangi. Yesus mengerjakan mujizat. Kalau sudah perhatikan cara Yesus kerja, hampir selalu ada kaitan dengan orang lain. Ya ada mungkin yang hanya satu orang, tapi biasanya hampir selalu dengan kaitan orang lain. Semuanya diberkati. Pada waktu itu kan baru murid-murid pertama, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 1, murid pertama Yesus itu yang paling pertama jelas Andreas dan Yohanes yang jadi murid Yesus, Yohanes Pembaptis awalnya. Tapi ketika Yohanes Pembaptis kedua kali berkata, ketika Yesus lewat, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, menghapus dosa isi dunia. Kemudian Andreas dan Yohanes pergi meninggal Yohanes Pembaptis sebagai guru mereka selama bertahun-tahun dan ikut kepada Yesus. Dan tidak hanya itu, kalau saya baca pasal 1, ada juga nanti Filipus, ada juga Nathanael. Nathanael malah orang Kana asli. Makanya ketika bertemu Yesus, dia langsung percaya karena Yesus berkata, engkau telah kulihat ketika engkau duduk di bawah pohon ara. Makanya saya cenderung karena yang 6 kilo itu karena banyak penggalian itu bekas pohon ara. Saudara, Yesus itu luar biasa. Sebab itu marilah kita mau beranjak, jangan hanya jadi anak Tuhan, pemimpin pesta, tahu menikmati penyertaan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tapi tidak tahu dari mana datang. Kita mau meningkat, saudara, menjadi pelayan. Maria juga sebelum Yesus dilahirkan dan 30 tahun itu bersama. Kalau saudara ingat bagaimana ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, ya kan? Hai perempuan yang dikaruniai, kau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan sudah lihat ada resiko, dia teraniaya karena orang nggak tahu itu. Mungkin orang akan berpikir, wah Maria sebelum menikah sama Yusuf sudah berzina. Dan hukum zina di Israel pada waktu itu adalah dirajam batu sampai mati. Golongan orang yang paling dibenci orang Yahudi pada waktu itu adalah pemungut cukai dan perempuan berzina. Dia terancam seperti itu. Bahkan Yusuf pun, kalau kita mengingat kembali peristiwa menjelang kelahiran Yesus, Yusuf pun secara diam-diam ingin mencerainya. Ada satu kesengsaraan secara fisik. Jadi kalau kita mengalami kesengsaraan secara fisik ketika ikut Tuhan itu jangan cepat-cepat nyalain Tuhan. Ada ayat di Filipi dikatakan, kalau saya nggak salah Filipi 1 ayat 21, kalau salah ya pokoknya di Filipi dikatakan, kepadamu dikaruniakan bukan hanya saja percaya kepada Dia, melainkan menderita untuk Dia. Salib menderita untuk Dia, menderita bukan karena dosa kita. Kalau menderita karena dosa kita, ya kita harus nuai. Ini menderita karena Dia, karena saudara menjunjung tinggi kebenaran. Orang jadi nggak senang di tempat pekerjaan, di masyarakat, karena sudah melayani
Tuhan, nggak senang, bahkan dianiaya, bahkan dihina. Kemudian Maria katakan apa? Kepada malaikat, jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Maria sudah mulai ketika berita tentang dia akan mengandung dari Roh Kudus dengan penderitaan. Dia sudah mulai jadi pelayan yang mungkin biasa. Tetapi 30 tahun hidup bersama dengan Yesus setiap hari membuat dia juga tidak hanya menjadi pelayan, dia kemudian menjadi mentornya pelayan. Dia juga mendidik pelayan yang biasa ini menjadi melayani Tuhan. Dia menjadi mentor, jadi luar biasa, saudara. Kalau kita hidup selalu Yesus yang terutama, saudara-saudara, kita tidak akan dipermalukan. Kalau seringkali ada anak Tuhan dipermalukan dalam hidupnya, tidak menjadi berkat, menjadi bahan cibiran, karena bukan Yesus yang terutama. Dirinya yang terutama, Yesus yang nomor 2 atau nomor sekian. Tapi kita mau menjadikan Yesus yang terutama. Kalau kita menjadikan Yesus yang terutama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Hidup kita dimanapun berada boleh menjadi berkat Allah, berkat keselamatan, berkat pertolongan bagi orang lain. Tuhan akan memakai kita menurut rancangan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berlutut semua, kita nyanyi pujian yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya Yesus. Dalam hidup ini memuliakan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya, yang terutama di dalam hidup ini, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan saudara dan saya setiap hari dalam aktivitas kehidupan kita, Yesus menjadi yang terutama, atau kadang-kadang bahkan seringkali bukan Yesus yang terutama,
tetapi diri kita sendiri. Saudara, kalau Yesus yang terutama dalam hidup kita, saudara-saudara, kita tidak akan bisa menjadi anak Tuhan yang pasif, anak Tuhan yang tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Kita selalu akan berusaha di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pekerjaan, ingin menjadi saksi Tuhan, ingin dipakai oleh Tuhan, ingin selalu berdoa, syafaat bagi keluarga kita, bagi banyak orang. Kita tidak bisa diam ketika kita apatis, ketika kita acuh tak acuh terhadap Tuhan. Saudara-saudara, itu hanyalah salah satu bukti bahwa Yesus sudah tidak lagi menjadi yang terutama. Diri kita yang menjadi terutama, sehingga kita menjadi egois, kita menjadi hanya menuntut orang lain, menuntut Tuhan. Saudara, jangan ingin menjadi seperti anak Tuhan pemimpin pesta, hanya tahu menikmati air anggur surgawi, air anggur pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita secara lahiriah saja. Mari berlari kepada panggilan surgawi, saudara. Mari kita beranjak bagi yang masih seperti itu. Mari beranjak, Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan apapun. Tadi saya sudah katakan, melayani Tuhan itu tidak harus di mimbar, tidak harus jadi hamba Tuhan. Mari ya menjadi contoh ibu rumah tangga biasa, tetapi bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebab dia mengutamakan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, saudara. Mari saudara, waktu ini waktu yang singkat. Mari kita mau ambil waktu, kita katakan, Tuhan, kalau selama ini aku seperti pemimpin pesta, hanya tahu menikmati pemeliharaan Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku mau beranjak Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Yang sudah melayani juga tetap setia, tetap benar, setia dalam hal yang kecil dan benar dari hal yang kecil. Saudara, kalau tetap setia, tidak ada yang mustahil, walaupun saudara masih muda, walaupun saudara seperti Maria hanya ibu rumah tangga biasa, bisa dipakai Tuhan menjadi mentor bagi orang lain yang ada dalam pelayanan. Mari kita mau katakan, aku mau jadi roti yang terpecah, sebagai satu pernyataan hati kita kepada Tuhan, sebagai satu sikap kita. Aku mau menjadi roti yang terpecah, aku mau jadi anggur yang tercurah Tuhan, sebab Kau sudah bayar aku dosaku dengan harga tunai, dengan menyerahkan nyawa di kayu salib. Aku tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Aku tidak bisa diam saja untuk menikmati kasih Tuhan. Aku harus berbuat kasih juga kepada Tuhan, kepada jiwa-jiwa, kepada pekerjaan Tuhan apapun bentuknya yang Tuhan percayakan kepadaku. Kita nyanyi itu. Mau jadi roti yang terpecah. Mendengar kita menyanyi dengan hati atau sekedar menyanyi, nyanyilah dengan hatimu. Yang terpecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan
hati kami. Kami semua tidak mau hanya seperti pemimpin pesta, hanya tahu menikmati pemeliharaan Tuhan, tetapi kami tidak mau berbuat sesuatu kepada Tuhan. Itu adalah sebuah dosa Tuhan. Kami dipanggil Tuhan tidak hanya untuk menerima, tetapi dari apa yang kami terima, kami harus memberi kepadamu, kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang lain, dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami. Tolong kami Tuhan, supaya tidak menjadi sia-sia anugerah keselamatan yang Kau telah karuniakan kepada kami. Biar apa yang kami dapat percuma, yaitu keselamatan daripada Tuhan, kami juga mau memberi dengan percuma. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami juga sebagai sebuah komunitas, Tuhan, jemaat GPDI Cigegeleng, Tuhan, sebagai satu kesatuan. Jadikan kami semua Tuhan menjadi alat-Mu. Kami tidak mau menjadi seperti laut mati yang hanya menampung air dari sungai Yordan dan tidak mengalirkan kemana-mana, sehingga dia disebut laut mati, sebab dia tidak mengalirkan air itu ke tempat yang lain. Tapi biarlah Tuhan, kami mau menjadi aliran air anggur surgawi Tuhan, yang Kau ubahkan dari kehidupan kami biasa Tuhan, sehingga kehidupan kami dimanapun kami berada, sebagai apapun kami tetap bisa dipakai menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Sempurnakan ya Tuhan, ampuni salah dosa dan kekurangan kami. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah yang luar biasa dari Allah yang telah menjadi Bapa kita yang kekal. Terimalah cinta kasih pertolongan Yesus yang luar biasa yang rela mati di kayu salib. Terimalah Roh Kudus lewat kekuatannya, pimpinannya, tuntunannya. Kiranya Tuhan menyertai kita, menjadikan kita satu sebagai tubuh Kristus, baik di rumah, baik di gereja, dimanapun kami berada, mulai hari ini sampai Kau datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.